Oke, di sini saya tambahkan logo, muncul upload. Nah, ini saya pilihnya seadanya ya. Jadi nanti silakan kalian logonya pakai logo FKIP Unmu. Nah, ini muncul di pojok kiri atas. Lalu tuliskan nama situsnya, misalkan nama situsnya belajar PTK. Nah, kalian menyesuaikan aja kira-kira apa nama situs yang kalian inginkan. Nah, kemudian kalau misalkan di sini mau saya atur lagi, nah ini saya rasa sudah pas di center ya, di tengah ya. Nah, ini kalau misalkan bisa kalian ubah-ubah lagi, misalkan hurufnya terlalu besar, misalkan ukurannya. Nah, ini bisa diperkecil misalkan jadi 54. Nah, itu bisa. Kemudian mau di bold kah? Atau miring atau garis bawah dan seterusnya bisa disetting di sini. Nah, saya rasa yang itu cukup familiar ya. Nah, kalau mau digeser ke atas sedikit bisa. Mau digeser-geser tunggu sampai ada tanda panah 4. Nah, ini. Kemudian kalau mau diubah gambar, nah ini tadi sempat saya ubah ya. Pilih gambar di sini, pilih yang kalian inginkan. Nah, misalkan ini karena ini PTK tadi saya pilihnya yang ada pensil dan buku, notebook. Nah, nanti klik pilih, nanti akan secara otomatis berganti ini gambarnya. Kemudian kalau mau dicerahkan atau diburamkan backgroundnya, nah itu bisa pakai yang pojok uh, kanan bawah. Ini untuk menyesuaikan keterbacaan. Oke, saya rasa yang di sini cukup. Nah, ini adalah halaman muka atau beranda atau home yang biasa kita kenal dengan home. Ini tulisannya halaman muka. Jadi di sini ada ini yang tadi ini ada sisipkan, ada halaman, ada tema ya. Nah, untuk halaman halaman muka, nah misalkan di sini saya mau menyisipkan, oh bentar. Misalkan di sini untuk menyisipkan kotak teks, misalkan saya mau tambahkan nama saya sebagai pengembang website ini. Misalkan di sini adalah Husnul Khotimah Galatea. Oke. Kemudian kalau sudah saya geser ke atas, nah supaya ada di tampilan halaman awal di sini. Nah, di sini silahkan kalau mau diatur-atur lagi posisinya di tengah, di pinggir, dan seterusnya. Nah, itu menyesuaikan selera aja ya. Nah, kemudian biasanya kalau media pembelajaran interaktif itu kan ada icon yang kita klik lalu teralihkan ke halaman tertentu. Ada icon yang kita klik lalu akan dialihkan ke halaman tertentu. Nah, di sini juga bisa kita buat icon. Nah, di sini kita klik ini. Jadi di sini kita tambahkan gambar icon. Nah, pilih gambar. Oh, kok pilih gambar? Karena di sini saya sudah menyiapkan gambarnya. Oke. Bukan pilih gambar ya. Karena ini saya sudah menyiapkan gambarnya, saya pilih yang upload. Nah, di sini saya pilih ini misalkan tombol home. Kemudian saya tambahkan lagi tombol tujuan. Saya tambahkan lagi tombol pendahuluan. Saya tambahkan lagi tombol apa? Materi. Kemudian, nah di sini kan ada 4. Karena ada 4, sedangkan saya butuh tambahan lagi.
Saya butuh tambahan sebanyak 2 icon. Sehingga di sini sebentar ya, ini kegeser. Di sini saya tambahkan di sini placeholder untuk tambahan icon yang belum muncul. Sini ada tombol tugas. Kemudian saya tambahkan lagi placeholder. Tombol creator. Ini saya letakkan di sini ya. Nah, ini otomatis menjadi lebih kecil. Nah, ini otomatis ketika saya tempatkan saya tempatkan di atas sini ya, bersama icon yang lainnya, dia ukurannya otomatis menyesuaikan. Nah, di sini misalkan saya tulis halaman muka, atau mungkin apa yang familiar ya, home aja ya. Home, tujuan pembelajaran, kemudian pendahuluan, materi, ini apa? Mana ini kok nggak muncul teksnya? Teksnya kemana? Teksnya saya tambahkan aja ya. Betul. Oke, saya tambahkan. Nah, ini muncul ya. Apa tadi ini? Tugas. Ini kalau mau diletakkan di tengah bisa ya. Ini. Oke, sekarang yang ini. Nah, ini saya klik 2 kali bawahnya, nanti muncul teks. Nah, ini tugas terus apa ini? Pengembang. Jadi pengembangnya adalah Anda. Jadi nanti bisa diisi dengan data diri Anda, siapa pengembangnya, begitu ya, identitasnya. Oke, berarti kita di sini sudah punya icon home, tujuan pembelajaran, pendahuluan, materi, tugas, dan pengembang. Nah, berarti kita tinggal membuat halaman yang akan ngelink ke masing-masing icon ini. Nah, di sini bisa Anda klik halaman. Halaman mukanya adalah home itu tadi. Ini coba saya edit, bisa nggak ini teksnya? Oh, nggak mau. Oke, langsung aja saya tambahkan halaman baru. Di sini ada tujuan pembelajaran. Kemudian saya tambahkan lagi pendahuluan. Jadi klik aja plus bawahnya, ini ada tulisannya halaman baru, materi, selesai, terus materi. Oh, materinya di atas. Apa lagi tadi? Tugas, terus pengembang. Nah, ini nanti halaman yang akan kita buat di sini.
ini pengembang tugas materi pendahuluan tujuan pembelajaran. Nah, kita urutkan di sini sesuai dengan tampilan yang icon tadi ya. Ini saya pindah ke atas. Saya pindah. Nah, ini tujuan pembelajaran, pendahuluan, terus materi sampai muncul garis lurus. Tugas. Nah, ini bukan muncul di sini ya. Kalau munculnya kotak ini nanti akan masuk di bawahnya materi. Akan masuk menjadi bagian dari materi. Tapi kita sisipkan sampai muncul garis lurus. Nah, ini sudah. Nah, kalau sudah berarti kita akan mengedit masing-masing kita lihat masing-masingnya ini. Oke. Nah, di sini setelah kita lihat di beranda, nah di sini kita mau menghubungkan. Oh, ini nggak usah ya. Nah, ini diklik ikonnya, lalu kita sisipkan linknya ke tujuan pembelajaran. Nah, nanti akan ketika kita klik ini, siswanya mengklik tombol ini, nah nanti akan dialihkan ke halaman lain. Nah, ini tadi pendahuluan, kemudian materi, dilinkkan lagi, materi, kemudian dilinkkan lagi, tugas, dilinkkan lagi untuk pengembang. Oke, sudah semua. Jadi nanti ketika kita klik ini nanti akan dialihkan ke halaman tujuan pembelajaran ke sini. Nah, sekarang kita isi untuk halaman tujuan pembelajaran. Nah, untuk halaman tujuan pembelajaran bisa kita sisipkan di sini. Apakah kalian mau langsung menyisipkan teks? Kalau mau menyisipkan teks berarti pilih kotak teks. Kalau mau menyisipkan gambar berarti pilih gambar. Sematkan berarti kita menyisipkan link. Kalau Drive berarti menyisipkan Google Drive. Nah, di sini saya mau milih yang sudah. Nah, ini adalah semacam teks dan gambar, beberapa tampilan yang otomatis bisa kalian pilih. Kalau misalkan mau langsung tidak menyisipkan satu-satu seperti ini, teks, gambar. Nah, ini jadi satu. Menyisipkan gambar dulu misalkan, kemudian nanti mau dikasih teks. Karena ini tujuan pembelajaran, misalkan di sini saya mau memilih gambar. Kira-kira apa yang muncul? Oke. Ini coba. Apa ini tadi? Tujuan belajar. Belajar aja ya. Belajar. Karena tujuan pembelajaran, jadi saya pilih yang ini. Sisipkan. Oke, di sini misalkan mau saya tambahkan tujuan pembelajaran. Nah, ini silahkan kalian siapkan terlebih dahulu file Word yang sudah berisi materi, tujuan pembelajaran, dan seterusnya yang pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membuat e-modul. Nah, sekarang materi yang sama dengan bahan yang sama silahkan kalian terapkan untuk
membuat website gitu ya. Jadi di sini karena kalian akan fokus pada pemanfaatan tools dan fitur-fitur pada tools yang akan digunakan. Jadi untuk teks yang akan kalian pakai itu menyesuaikan aja lah. Jadi sama nggak ada masalah. Karena kita akan fokus pada fitur-fiturnya. Jadi cuman sekali aja di awal. Nah, ini mungkin tujuan pembelajaran. Udah nggak di sini? Mungkin ini aja ya. Saya tuliskan di sini. Jadi ini cuma contoh aja. Silahkan nanti kalian nggak mau. Nah, oke. Oke, masih loading ya. Ini saya tuliskan tujuan pembelajaran. Tuh. Itu adalah untuk contoh untuk halaman tujuan pembelajaran. Kemudian di sini halaman lainnya, yaitu misalkan pendahuluan. Sama sih seperti tadi. Kalian bisa menambahkan gambar, kemudian teks. Nah, di sini apa ini tadi? Pendahuluan. Karena ini PTK, jadi saya pakai gambar buku. Di sini ada pendahuluan. Nah, ini jadi kalau memilih gambar perhatikan resolusinya ya. Ini kalau misalkan supaya terlihat semua tampilan gambar. Misalkan pendahuluan. Kemudian saya tambahkan teks di sini. Ini hanya contoh ya. Jadi pendahuluannya ini misalkan. Nah, kemudian kalau pendahuluannya sudah, pendahuluannya udah, misalkan di sini saya mau, mungkin di materi aja ya. Untuk materi, halaman materi. Saya tambahkan misalkan video, gitu. Misalkan di sini kalian tambahkan teks dulu untuk perintah. Tonton ya. Tontonlah video di bawah ini. Untuk memahami definisi penelitian tindakan kelas. Ini contoh aja ya. Nah, di sini kita bisa sematkan YouTube di sini atau mana ya anak ini? Kita pilih, silakan langsung saya ketik-ketikkan gitu aja. Mungkin ada, saya juga nggak tahu. Wah, kemana-mana nih. Mungkin penelitian tindakan kelas. Ini mungkin ya, mengenal penelitian tindakan kelas. Pilih.
Oke, di sini ada nanti akan muncul. Nah, nanti bisa di-play dari sini. Kemudian ini kan untuk materi ya. Nah, ini untuk mengenal, memahami definisi penelitian tindakan kelas. Kemudian, misalkan di sini saya mau share dokumen. Nah, sebelumnya saya beri teks dulu. Setelah menonton video tersebut pelajari definisi penelitian tindakan kelas pada dokumen di bawah ini. Ini contoh. Sini bisa kalian tambahkan dokumen. Yang PDF enggak ketemu ya. Coba saya cari lagi. Mungkin yang ada PDF-nya ya. Ini mungkin saya sisipkan di sini. Jadi pilih drive, terus saya sisipkan di sini drive-nya. Nah, ini nanti akan tampil seperti yang tadi, contoh yang tadi ya, bisa di apa nanti. Nah, ini sebentar. Ini harusnya bisa digeser ke bawah ya. Oke, ini coba saya ini biar di mungkin di sini di tengah ya. Oke. Nah, kemudian kalian mau tambahkan apapun, kalau misalkan bukan dokumen tapi teks juga bisa, silakan aja tambahkan di sini. Teksnya mau di copy ke sini juga bisa, atau dalam bentuk dokumen juga bisa. Kemudian untuk tugas misalkan di sini tugasnya saya mau menambahkan, jadi sama seperti tadi, teks kerjakan soal di bawah ini. Nah, ini misalkan dihubungkan dengan Google Form soalnya, soal latihannya. Ya, contoh aja ya. Sisipkan. Tanya aja ya soal matematika. Sisipkan. Nah, ini adalah loh, kenapa keluar sendiri? Oh iya. Oh, ini yang tadi ya. Udah masuk, saya pilih, saya klik angkat gaya kerjakan. Ternyata sudah masuk. Saya hapus aja. Oke, jadi yang ini ya. Nah, ini misalkan siswanya diminta untuk mengerjakan. Kalian bisa memodifikasi sendiri seperti apa tampilan yang media pembelajaran interaktif yang menarik, yang sekiranya bisa menarik minat siswa. Nah, kemudian yang pengembang silahkan diisi sendiri ya.
Nah, berikutnya di sini kan ada double tombol ya. Di sini ada icon di bawah icon tombol, sedangkan di atas ini ada teks yang berfungsi sebagai tombol. Jadi kalau kita klik ini nanti akan teralihkan ke halaman yang dimaksud. Nah, sedangkan yang kita inginkan adalah tombol yang diklik itu yang bisa difungsikan adalah yang di sini aja, home, tujuan pembelajaran, pendahuluan yang sudah kita siapkan ini. Sehingga di sini bisa kita sembunyikan dari navigasi. Nah, ini sembunyikan dari navigasi supaya tidak muncul di sini. Nah, ini kita sembunyikan. Sembunyikan dari navigasi. Yang ini juga sembunyikan dari navigasi. Oke. Sehingga yang muncul halaman mukanya saja. Nah, kemudian kita perlu mengeklik tombol kalau kita ingin ke halaman yang dimaksud. Nah, di sini misalkan ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini untuk memudahkan siswa yang mau kembali ke beranda, nah karena di sini sudah nggak ada tombol yang tadi, nah sehingga kita perlu menyisipkan kotak teks. Di sini, misalkan home ya, back to home. Saya buat rata tengah. Kemudian saya sisipkan link ke halaman muka. Terapkan. Nah, sehingga nanti ketika kita klik, nah di situ akan muncul ke halaman awal yang tadi. Nah, ini juga dilakukan hal yang sama untuk pendahuluan, materi, dan seterusnya. Nah, di sini sisipkan kotak teksnya dulu, terus pilih back to home, terus rata tengah supaya enak dilihat, sisipkan link halaman muka. Kita terapkan. Sudah, coba kita cek ya di pratinjau hasilnya seperti apa. Nah, nih hasilnya. Nah, ini ada beberapa mode, ada mode tablet, ada mode depan. Apa nih? Depan dia tulisannya. Tablet. Ini hide aja ya. Ini apa nih? Telepon, mode telepon. Nih tadi tablet, ini telepon. Nah, ini ke bawah seperti ini, back to halaman muka. Oke. Terus, nah seperti ini nanti tampilannya kalau dibuka pakai HP. Kemudian seperti tadi kita klik tujuan pembelajaran, masuk ke halaman tujuan pembelajaran, kemudian kita kembali ke halaman muka, kita klik pendahuluan, masuk ke pendahuluan, back to home, halaman muka. Nah, sudah, jadi kira-kira seperti itulah tampilannya. Nah, berikutnya di sini kalau kalian geser terus ke bawah dan ini kursornya diarahkan ke bawah, di sini kalian bisa tambahkan footer. Jadi biasanya kalau footer itu kayak di dokumen atau kayak di dokumen itu kan ada bagian dari dokumen yang muncul di bawah. Nah, itu bisa kalian tuliskan di sini terserah. Misalkan belajar PTK, Husnul, atau misalkan mau ditulis apa terserah. Nah, itu bisa dituliskan di situ.
bagian bawahnya. Jadi nanti kalau mau diedit dengan kreasi yang lebih baik bisa di sini ya. Oke, yang terakhir adalah jadi ini silahkan kalian kembangkan sendiri. Jadi tadi pemanfaatan fitur-fitur disisipkan di halaman, di tema. Tadi kita nggak menyentuh tema ya. Nah ini kan tema ini kan semacam eh, pilihan teks dan tampilannya seperti apa. Nah ini nanti bisa kalian eh, cek sendiri. Oke, langsung saja ke publikasikan. Dan di sini silahkan kalian tuliskan alamat web yang mau um, oh sudah PTK 22. Misalkan seperti ini ya. Nah, mempermudah domain Anda. Siapa yang bisa melihat situs saya? Nah, ini masih loading. Kita tunggu teksnya. Harusnya nanti di sini ada pilihan untuk bisa diakses oleh banyak orang atau orang yang hanya memiliki link ini saja. Jadi karena ini sifatnya internal web ini ya berbeda dengan web-web yang um, berbeda dengan website yang lebih kompleks. Nah, sehingga di sini kita tentukan bahwa siapa yang bisa melihat. Nah, ini nanti kalian cek sendiri ya. Ini nanti kalau ada tampilannya silahkan dicentang aja. Ini kok lama sekali. Di sini saya pilih publikasi aja. Nah, situs berhasil dipublikasikan. Saya lihat. Nah, ini ya. Belajar PTK 22. Hasilnya seperti ini. Nah, silahkan kok kalian kreasikan semenarik mungkin. Baik, saya rasa cukup itu untuk materi pada video kali ini tentang pembuatan media pembelajaran interaktif dengan menggunakan Google Sites. Jadi dengan berbantuan website. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup video kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.